Di Yogyakarta ada tumpukan batu menyerupai candi. Berdiri kokoh di atas ketinggian lahan bekas tambang dan dibangun menggunakan sisa-sisa batu tambang, tanpa semen dan tanpa alat perekat lainnya. Belum resmi sebagai tempat wisata, tapi tempat ini sudah dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah. Bagaimana cara membuat tumpukan batu bisa menyerupai candi? Siapa yang buat dan berapa lama ia membuatnya? Saya perkenalkan, dia adalah Pak Sunardi. Sehari-hari ia bekerja sebagai buruh tambang batu. Nama saya Bapak Sunardi, umur 50 tahun, asli warga sini, Kaliwiru. Pekerjaan saya sehari-hari penambang batu putih. Sekitar 2 tahun yang lalu, Pak Sunardi bekerja di tambang pasir. Tapi karena peralatan di tambang pasir sudah semakin canggih, menggunakan tenaga mesin, mau tak mau Pak Sunardi beralih pekerjaan. Kini ia bekerja sebagai buruh tambang batu. Ya dulu nambang pasir ya Mas ya, karena sekarang udah nggak mungkin lagi ya nambang pasir secara manual. Karena sekarang posisi nyari pasir udah pakai alat berat Mas, jadi udah nggak mungkin lagi cari pasir secara manual. Jadi kita beralih ke mencari batu. Saat pertama kali memulai bekerja di tambang batu, tak ada dalam pikiran Pak Sunardi akan membuat sebuah mahakarya di tempat ia menambang. Di sana ia hanya melihat pohon-pohon jati dan gunung batu yang akan ia gali. Nggak ada ide Mas, ya cuman kita ngumpulin batu di situ, kita susun gitu aja Mas. Jadi nggak ada rencana, nggak ada gambaran mau bikin gini-gini, nggak ada Mas. Bekerja sebagai penambang batu tak membuat Pak Sunardi lupa akan tanggung jawab menjaga lingkungan. Hingga akhirnya ia mendapatkan ide berbuat sesuatu yang mungkin bagi orang lain adalah hal mustahil. Pak Sunardi memanfaatkan sisa batu-batu dari tambang. Dia kumpulkan, kemudian ia susun hingga berbentuk menyerupai candi. Pemikiran orang penambang itu kan nggak sama ya Mas ya. Ya nggak sama. Istilahnya kan penambang yang lain mungkin kalau udah nyari kebutuhannya untuk dijual ya mungkin ya sudah ya Mas ya. Mungkin nggak ada yang memperdulikan lingkungan. Jadi selama 2 tahun yang lalu, saat sebelum dan sesudah bekerja di tambang, ia mengumpulkan batu. Kemudian saat batunya sudah terkumpul, ia menjalankan misinya. Menyusun batu, ia tumpuk, kemudian ditumpuk lagi dan lagi hingga akhirnya berdiri kokoh menyerupai candi. Kadang sore, ya kadang pagi sebelum kerja, kalau udah ada batu yang kita kumpulkan kita susun. Kalau belum ada ya kita sambil kerja. Kalau nanti istilahnya ada batu yang kecil-kecil sekiranya nggak laku, ya kita kumpulkan, kita bawa ke situ, kita tata, kita susun. Ya, batu putih seperti ini. Tapi yang kita susun itu harus yang agak pipih ya, agak rata. Jadi nggak sembarang batu kita tata karena posisi kita harus nyusun itu harus posisi rata Mas. Karena kalau nggak rata, nggak seimbang, pasti goyang ya. Ini candi ala Sunardi sudah jadi. Bukan satu, tapi ada beberapa anak candi yang nampak berdiri kokoh. Saya ingin memberitahu kamu bahwa tumpukan batu yang menyerupai candi ini dibangun dari batu putih hasil tambang yang sudah tak layak jual alias tidak laku. Tapi Pak Sunardi mengambil manfaat batu-batu yang tak laku tersebut, dia susun hingga tampak indah dan jadilah sebuah mahakarya layaknya candi. Ya seperti istilahnya orang nyebutin candi ya, itu hanya itu memanfaatkan batu-batu yang kecil-kecil yang tidak bisa dijual itu aja Mas. Berdiri kokoh tanpa semen, nggak pakai alat bantu seperti semen, seperti lem. Tapi bangunan ini sudah cukup teruji. Udah berapa waktu ya sering ada gempa ya, yang nggak terlalu besar tapi nggak ada perubahan Mas.